Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kajian kita pada pagi ini setelah kita salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, kajian kita tentang dosa-dosa besar yang ke-69 yang dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair itu adalah kitab kumpulan dosa-dosa besar yang dianggap biasa-biasa saja oleh manusia sementara dia dosa besar. Pagi ini yang ke-69, yaitu dosa besar yang ke-69, putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Tidak sedikit manusia setelah berjuang mati-matian, setelah membanting tulang dan memberikan pengorbanan moral dan material kepada untuk menggapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, tiba-tiba tidak dia dapatin. Akhirnya dia putus asa dari apa yang dia inginkan. Jawabannya, putus asa itu sendiri merupakan dosa besar. Jawab serentak, jelas? Saya ulang, putus asa tentang sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, akhirnya kita putus asa. Putus asa itu adalah dosa besar. Jawab serentak, jelas? Lihat firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Innahu la yai'asu min rauhillah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah itu illal qaumul kafirun, kecuali orang itu adalah kafir. Artinya, di saat Anda seorang muslim, mantap imanmu, mantap takwamu, tiba-tiba Anda ada sesuatu yang tidak tercapai cita-cita, setelah berjuang mati-matian banting tulang kiri dan kanan, tiba-tiba Anda tidak mendapatkannya, akhirnya Anda yang tadi muslim putus asa. Putus asa dari nikmat Allah itu. Pada saat itu berpindah Anda dari seorang muslim menjadi kafir. Karena orang yang berputus asa itu adalah tidak ada dalam kalangan Islam. Orang Islam tidak pernah berputus asa. Orang Islam itu tidak pernah berputus asa. Yang berputus asa itu adalah orang-orang kafir. Firman Allah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari nikmat Allah
kecuali orang-orang yang kafir. Berpindah orang tadinya kita muslim, gara-gara kita berputus asa, bergeser kita dari sifat orang Islam menjadi sifat orang kafir. Karena kafirlah yang sering berputus asa. Jawab serentak. Jelas? Jelas. Ayat yang kedua, ayat surat Asy-Syura ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu. Tadinya orang sudah putus asa, tidak ada hujan. Padi di sawah sudah kering keronta, tidak ada hujan, gagal panen. Ada jagung dia tanam, gagal panen. Ada tanaman-tanaman lain gagal panen. Karena semua tanaman yang dia tanam, dia adalah butuh kepada air. Tiba-tiba air tertahan oleh Allah selama setahun 2 tahun. Bayangkan, tadinya modal sudah kita keluarkan beratus-ratus juta untuk rencana mendapat hasil A, B, C, D. Dengan tujuan begini, semua gagal. Kalau sekali gagal, sabar 2 kali, 3 kali, akhirnya petani putus asa. Ini contohnya. Bukan harus petani. Sebagai contoh, petani yang gagal panen bertahun-tahun, akhirnya putus asa. Jawabannya, setelah dia putus asa, tiba-tiba hujan setelah tidak datang 2 tahun, Allah keturunkan hujan setelah itu. Tanya pertanyaannya, Anda tadi putus asa kenapa? Kan hujan datang. Makanya tidak ada istilah putus asa. Begitu Anda putus asa, seakan-akan rahmat Allah putus darimu. Enggak begitu sayang. Hari ini Allah tahankan nikmatnya kepadamu. Besok akan Allah berikan nikmatnya kepadamu. Kalau tidak ada besok lusanya, pertanyaannya, Anda berputus asa kenapa? La yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sifat orang Islam tidak pernah berputus asa. Makanya putus asa itu sendiri, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari nikmat Allah, tidak tergapai cita-cita yang telah kita dambakan setelah perjuangan begitu berat. Anda berputus asa? Tidak. Islam tidak mengenal putus asa. Orang yang berputus asa itu adalah dosa besar, dosa besar, dosa besar. Jawab serentak. Jelas? Jelas. Ayat yang kedua surah Asy-Syura ayat 28 ini menunjukkan kepada kita, tadinya kita putus asa karena tidak ada air. Tidak lama setelah itu air Allah berikan. Pertanyaannya, faedah Anda berputus asa itu untuk apa? Wong, pakai wong di situ mas. Wong setelah itu air juga turun kok. Anda tadinya berputus asa untuk apa? Saya main ke anak muda sedikit. Bertahun-tahun, malah 10 tahun lebih terikat hati dengan anak orang. Cuma karena kendala. Katanya setelah sekolah, katanya setelah kerja, katanya 10 tahun lebih Anda akhirnya putus. Pertanyaannya, Anda putus asa? Oh, saya putus asa. Oke, berputus asa. Saya bilang berputus asa itu dosa besar, gak ada urusan. Saya putus asa. Tiba-tiba setelah 3 tahun, ada yang lebih cantik dari itu, lebih kaya dari itu, lebih mantap dari itu, mau dengan Anda. Atau lebih ganteng dari itu, lebih tampan dari itu, mau dengan Anda. Anda kawin. Pertanyaannya, kemarin Anda putus asa kenapa? Apa yang Anda putus asakan itu bukan sesuatu, adalah titik terakhir dalam kehidupan Anda.
Makanya berputus asa itu adalah dosa besar dan dosa besar. Jawab dengan iman. Jelas? Jelas. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang telah melewati batas israf, boros terhadap dirimu sendiri, terhadap keseharianmu, berjuang siang dan malam. La taqnatu min rahmatillah. Allah kunci. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ingat, berjuang siang dan malam. Urusan tugas Anda berjuang. Tugas Allah menjadikan perjuanganmu itu berhasil dan panen dan berbuah. Tugas Anda nanam singkong. Urusan buah di dalam tanah itu urusan Allah. Tugas Anda nanam pisang. Urusan keluar jantung dan pisangnya urusan Allah. Anda tugas pelihara ayam, mati hidup urusan Allah. Tapi Anda terus berusaha. Kalau gagal, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak diberikan di sini, Allah akan buka jalan lain untukmu, mungkin lebih baik daripada itu. Jawab serentak. Jelas? Jelas. Sebagai penutup, la yamutanna ahadukum illa wa huwa husnuzan billah. Tidak boleh kita hembuskan nafas kita yang terakhir, kematian. Tidak boleh, kecuali kita berhusnuzan kepada Allah. Allah sudah berbuat baik kepada saya. Allah telah memberikan banyak kepada saya. Kalau itu Anda dengan Allah, mati dengan selamat iman. Begitu Anda jangan meninggal dunia dalam keadaan suudzan kepada Allah. Jangan. Kita setiap hari, ya Allah, banyak Engkau berikan kepadaku. Banyak Engkau berikan kepadaku. Padahal sedikit. Banyak Engkau berikan kepadaku. Aku sehat, ya Allah. Anak-anakku sehat. Istri suamiku sehat. Saya tenang. Orang makan nasi, aku makan nasi, ya Allah. Orang hidup, aku hidup. Orang di rumah sakit, aku di rumah, ya Allah. Terlalu banyak Engkau berikan rahmat-Mu kepadaku. Tidak boleh kita meninggal dunia kecuali berhusnuzan kepada Allah. Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Tapi yang perlu kita tangisi adalah begitu banyak rahmat Allah, begitu banyak rezeki yang Allah berikan, begitu Allah berikan fasilitas hidup ini begini, tetapi syukurku kepada Allah apa, ya Allah? Aku sangat terbatas syukurku kepadamu, ya Allah. Terlalu banyak yang Kau berikan kepadaku, terlalu sedikit yang aku bersyukur. Saya malu meminta lebih banyak dari itu, ya Allah. Malu saya denganmu, ya Allah, kalau saya minta lebih lagi. Sementara yang Kau berikan saja, saya tidak mampu bersyukur. Jawabannya, biasakan berhusnuzan kepada Allah. Tidak boleh suudzan kepada Allah. Meninggal dunia orang-orang yang selalu berhusnuzan kepada Allah. Allah telah memberikan peluang hidup. Allah telah memberikan rezeki yang banyak. Jangan bilang kita tidak banyak. Malu dengan Allah. Anakmu gak pernah pergi ke rumah sakit. Tidur berbulan-bulan di sana. Istri suamimu masih sehat. Engkau masih bisa makan walaupun hanya nasi dengan kerupuk. Jangan bilang macam-macam dengan Allah. Allah sayang sama Anda. Bersyukurlah dan bersyukurlah. Maka sering-sering menyebutkan, terlalu banyak rezeki yang Kau berikan, ya Allah. Saya terlalu sedikit aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Kalau itu kita meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, kita husnul khatimah.
Kalau tidak meninggal dunia dalam keadaan suudzan kepada Allah, Allah tidak memberikan ini, Allah tidak memberikan ini, Allah marah sama saya, Allah begini, Allah begitu, itu namanya adalah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Jawab serentak, jelas? Jelas. Kurang semangat, jelas? Jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.